Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video pembelajaran kelas Media Budaya dan Masyarakat pada pertemuan keempat. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan proses belajar mengajar di seluruh mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Budaya Media Baru dan juga mata kuliah Media Budaya dan Masyarakat. Yang pertama adalah untuk beberapa pertemuan ke depan, kita akan menggunakan metode pembelajaran asinkronus, yaitu metode pembelajaran secara tidak langsung atau teman-teman dapat belajar secara mandiri. Yang kedua adalah terkait dengan presentasi. Jadi bagi teman-teman yang presentasi pada metode pembelajaran asinkronus, teman-teman dapat merekam video presentasi teman-teman seperti yang saya lakukan ini, atau dengan melakukan live streaming dan merekamnya. Nah, setelah direkam, nantinya teman-teman dapat menguploadnya di YouTube dan link dari video presentasi tersebut dapat diberikan kepada saya dan nantinya akan saya upload di Leads. Sehingga teman-teman yang tidak presentasi tetap dapat menonton atau melihat teman-teman yang presentasi. Yang ketiga adalah terkait dengan penugasan. Tentunya di metode pembelajaran asinkronus terdapat beberapa penugasan yang akan saya berikan ke teman-teman. Penugasan-penugasan pribadi dan juga kelompok akan saya sampaikan di Leads. Teman-teman bisa menceknya di Leads sendiri ya. Mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Selamat menonton video pembelajaran. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai agenda setting. Nah, pertama kita harus tahu dulu definisi dari agenda setting. Nah, agenda setting itu merupakan kemampuan media dalam mempengaruhi agenda publik atau opini publik. Nah, kenapa nih media tersebut mempunyai pengaruh terhadap opini publik? Dikarenakan media itu memberikan penekanan-penekanan terhadap berita atau peristiwa-peristiwa yang ingin mereka sampaikan ke publik. Sehingga ketika publik itu mengkonsumsi berita yang ada pada media tersebut, maka akan terbentuk opini publik. Dan publik tersebut akan menganggap berita yang ditampilkan oleh media tersebut adalah sesuatu hal yang penting. Nah, apa nih permasalahannya? Nah, dikarenakan media itu mempunyai bias nih. Biasnya itu apa? Ada banyak. Ada bias ekonomi, bias politik, bias budaya, bias agama. Nah, bias-bias ini akan mempengaruhi pemberitaan yang ada pada media. Contohnya, misalnya media tersebut mempunyai bias politik. Nah, media tersebut mempunyai kecenderungan terhadap partai politik tertentu. Nah, itu menjadi bermasalah karena ketika media tersebut menampilkan atau menayangkan berita mengenai partai politik yang dia sokong, yang dia dukung, maka kecenderungan beritanya itu hanya hal-hal yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang negatif dari partai politik tersebut itu biasanya akan jarang ditampilkan atau akan hanya sedikit ditampilkan pada media tersebut. Nah, ketika nantinya mungkin pemberitaan mengenai partai politik lawannya, nah, akan ada kecenderungan tuh media tersebut akan menampilkan berita-berita yang negatif pada partai politik lawannya. Nah, seperti itulah bias media yang akan mempengaruhi dari informasi atau pemberitaan di media tersebut. Nah, bias-bias media ini nih yang bermasalah, yang menjadikan kredibilitas dari media tersebut dipertanyakan. Karena seharusnya media itu berada pada tataran netral. Akan tetapi karena mereka mempunyai bias, akan ada kecenderungan-kecenderungan pada hal-hal tertentu gitu. Itulah bias dari media. Nah, kita masuk dulu ke cara kerja agenda setting ini. Agenda setting, maksud saya, media itu tidak mempunyai kekuatan untuk mendikte manusia mengenai sesuatu. Jadi media itu nggak bisa mendikte kita untuk
misalnya memilih partai politik A, tidak memilih partai politik B. Oh, itu nggak bisa seperti itu. Caranya itu adalah media menekankan pada aspek-aspek penting pada suatu peristiwa. Nah, dengan menekankan aspek-aspek penting, nantinya akan terbentuk opini publik. Misalnya, dia mempunyai kecenderungan pada partai politik A, maka yang ditampilkan adalah hal-hal positif. Misalnya, partai politik A membantu atau memberikan sumbangan terhadap kepada masyarakat seperti itu. Atau partai politik A ini program-program kerjanya yang baik gitu. Sedangkan nanti hal-hal yang buruk itu tidak akan ditampilkan. Nah, dengan seperti itu selalu, maka akan terbentuk nanti opini publik terhadap partai politik A gitu. Untuk melihat bagaimana sih proses kerja agenda setting pada media, contoh baik kita bisa lihat pada video dari Remote TV ya, membaca agenda setting pada media. Nah, silakan menonton video tersebut. Selama minggu pertama 2016, pada stasiun televisi berita Metro TV dan TV One, banyak isu yang diangkat seperti perayaan tahun baru, kemacetan karena liburan, kasus pencurian bagasi, konflik Golkar, dan lainnya. Namun, ada beberapa isu yang ditonjolkan yang ditandai dengan durasi yang lebih lama dibandingkan dengan pemberitaan yang lain. Di tanggal 1-3 misalnya, selain mengangkat berita-berita seputar perayaan tahun baru dan kemacetan, TV One menonjolkan berita tentang ledakan bom yang terjadi di Bandung pada dini hari tanggal 1 Januari 2016. Ledakan yang terjadi di depan kediaman rumah dinas wali kota Bandung ini diletakkan di bawah mobil TV One. 2 orang terdiri dari seorang juru kamera dan sopir tengah berada di dalam mobil saat ledakan terjadi. Untuk menunjukkan bahwa peristiwa ini menjadi agenda utama, TV One mengulang-ulang berita ini termasuk juga mengadakan talk show bersama para pakar untuk menjawab kasus ini. Polisi menyebut bom yang meledak di depan rumah dinas Wali Kota Bandung bukan ditujukan kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Hingga saat Metro TV juga mengangkat peristiwa yang serupa, meski dengan angle yang berbeda. Metro TV tidak menyebutkan bahwa bom tersebut mengenai mobil TV One, hanya mengenai kru televisi. Mobil milik salah satu televisi nasional yang tengah terparkir di dekat rumah Wali Kota Bandung di alun-alun Bandung dilempari sebuah benda yang diduga bom Molotov. Sementara itu, ketika TV One menonjolkan isu teror terhadap mobilnya di Bandung, Metro TV mengedepankan berita-berita tentang konflik Golkar yang tak kunjung usai. Konflik Golkar ini semakin berlarut setelah Menteri Hukum dan HAM mencabut surat keputusan pengesahan Partai Golkar Kubu Agung Laksono. Partai Golkar, di bawah pimpinan Abu Rizal Bakri, menilai bahwa pencabutan surat tersebut berarti kubu mereka sah menjadi pengurus resmi. Menurut Sekjen Partai Golkar Munas Bali Idrus Marham, kepengurusan Golkar yang sah saat ini adalah hasil Munas Bali. Sementara Kubu Agung Laksono menganggap bahwa pencabutan berarti sedang terjadi kekosongan kekuasaan di tubuh partai. Golkar tidak bubar. Yang ada adalah sahnya dari kepemimpinan yang tidak ada lagi, tidak legitimasi lagi. Sudut pandang inilah yang digunakan oleh Metro TV. Yang menarik, selama minggu pertama Januari ini, ada berita yang ramai di media sosial, namun luput menjadi berita utama. Isu itu adalah keputusan Hakim Paras Nababan di Pengadilan Negeri Palembang yang memvonis bebas perusahaan pembakar hutan PT Bumi Mekar Hijau. Dalam putusannya, Paras menyebut bahwa membakar hutan tidak merusak lingkungan karena bisa ditanami lagi. Isu ini tidak banyak mendapat perhatian di TV One dan Metro TV. Padahal, sepanjang peristiwa asap yang masih hangat-hangatnya, keduanya rutin mengangkat isu tersebut. Keputusan sidang ini baru diberitakan pada tanggal 4 Januari di TV One dan 5 Januari di Metro TV. Namun, dua televisi ini tidak menjadikannya sebagai agenda utama. Lalu, mengapa media memberitakan isu tertentu dan tidak memberitakan isu yang lain? Dan juga pemirsa, ini saya akan tunjukkan dulu sebelum masuk ke dalam sebagai bukti bahwa listrik tidak bisa dinyalakan. Mengapa sebuah peristiwa yang sama bisa diberitakan secara berbeda oleh media yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini pasti sering muncul ketika Anda rutin mengakses berita-berita media. Jawaban atas pertanyaan tersebut sudah dirumuskan puluhan tahun yang lalu oleh para peneliti media, yaitu agenda setting. Agenda setting adalah kemampuan media untuk memilih dan menyeleksi isu mana yang akan diberitakan, dan sudut pandang seperti apa yang akan digunakan untuk melihat isu tersebut. Meski tidak dapat mempengaruhi orang untuk berubah sikap atas isu tertentu, tetapi dengan fungsinya sebagai gatekeeper,
Media bisa memilihkan suatu topik dan persoalan tertentu dan mengabaikan yang lain. Agenda setting melekat dalam fungsi media sebagai penyampai dan penyaring informasi. Karena adanya batasan baik dari durasi, halaman, atau data, media khususnya televisi perlu menyeleksi berita yang disampaikan. Namun seringkali pilihan berita yang diseleksi tidak sesuai dengan kepentingan publik. Ada berita penting yang sesuai dengan agenda publik yang tidak banyak dibicarakan, dan ada berita yang tidak penting yang malah lolos seleksi. Jadi tidak hanya listrik yang kemudian mati, air juga tidak bisa dialirkan. Para pegawainya yang masih bekerja juga tidak bisa bekerja secara optimal karena air dan listrik tidak lagi menyala. Peneliti media Maxwell McCombs dan Donald Shaw menyebut bahwa proses agenda setting dapat dilihat melalui aspek apa saja yang ditonjolkan dalam pemberitaan media tersebut. Penonjolan itu bisa dilakukan dengan beragam cara, seperti panjang pendek pemberitaan, kuantitas berita, framing isu, editorial, juga penempatan waktu tayangan di jam-jam prime time untuk televisi dan radio. Berbagai kriteria tersebut bisa menunjukkan kepada kita agenda apa yang sedang dibawa oleh media. Berbagai pilihan untuk menampilkan atau tidak sebuah isu dipengaruhi dari banyak hal, baik dari bias personal seorang jurnalis sampai posisi politik atau kebijakan redaksi sebuah media. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang seimbang dengan perspektif yang berbeda, kita perlu membandingkan berita dengan media yang lain. Dari video tersebut kita bisa lihat ya bagaimana sih agenda setting di media. Karena memang setiap media akan mempunyai bias-biasnya tersendiri, sehingga itu akan mempengaruhi sekali informasi yang mereka sajikan kepada publik. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya mungkin ya. Contoh yang lagi banyak diperbincangkan, yang bisa memperlihatkan bagaimana agenda setting di media. Salah satu contohnya adalah kasus narkoba Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Saya melakukan identifikasi bagaimana sih pemberitaan mengenai penangkapan Ardi Bakri dan Nia Ramadhani di beberapa media di Indonesia. Nah, yang pertama saya lihat dulu nih, saya lihat di YouTube. Ketika saya ketik Ardi Bakri dan Nia Ramadhani, itu muncullah beberapa berita mengenai penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Tapi ketika misalnya saya lihat di Ardi Bakri dan Nia Ramadhani TV One, satu-satunya berita yang ditampilkan oleh TV One terkait penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri hanyalah tentang konferensi pers soal Nia Ramadhani. Itu doang, sudah. Selebihnya di bawah ini tidak ada lagi. Ini hanya caplok-mencaplokan berita ya, bukan media, bukan channelnya media, channel benar-benar channel media. Tapi ini hanya caplokan-caplokan berita. Yang satu-satunya cuma ini. Bandingkan ketika mungkin saya lihat di Metro TV gitu, misalnya Metro TV. Lihat bagaimana banyaknya Metro TV ini memberitakan tentang Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Nih, seperti polisi bawa Nia Ramadhani untuk pengembangan kasus, kronologi penangkapan, alasan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri belum ditahan, banyak sekali nih, banyak sekali. Ini dari Metro TV. Kita lihat misalnya dari Kompas TV. Kompas TV juga banyak. Ada beberapa. Ada live report-nya, breaking news, seperti itu. Bandingkan dengan TV One tadi, hanya satu. Sedangkan TV One adalah channel berita yang cukup besar di Indonesia. Nah, terlihat sekali kan ya bagaimana agenda setting di TV One. Nah, itu dikarenakan kenapa teman-teman? Ya, kita tahu bahwa channel TV One itu dimiliki oleh Abu Rizal Bakri, which is itu adalah ayahnya dari Ardi Bakri. Sehingga karena adanya bias kepemilikan di adanya bias kepemilikan di TV One, sehingga berita yang harusnya naik tentang Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri tertangkap menggunakan narkoba itu dipendam oleh TV One. Nah, itu contoh jelasnya, salah satu contoh jelasnya bagaimana sih bentuk agenda setting di media. Ini adalah konsep
agenda setting ya secara teoritis. Ada yang namanya reality, ada yang namanya media agenda, ada yang namanya public perception. Dalam reality itu banyak ya, realitas sehari-hari, ada permasalahan ekonomi, politik, realitas sosial, budaya, dan juga agama. Nah, realitas itu satu, peristiwa itu satu. Nah, kenapa menjadi berbeda? Itu karena sudah masuk ke media agenda. Di media agenda ini ada yang namanya gatekeeper. Kemarin saya sudah mengatakan ya apa itu gatekeeper. Kita tahu aja lah kalau secara arti gatekeeper berarti penjaga gawang. Nah, berarti gatekeeper itu adalah penyeleksi informasi di media. Apa-apa saja informasi yang boleh publik ketahui dan apa-apa saja yang tidak. Media itu mempunyai kewenangan atas itu. Nah, itulah kenapa dalam satu peristiwa yang sama itu cara penyampaian informasinya itu akan berbeda di setiap media gitu. Itu karena ada apa? Ada gatekeeper ini. Nah, itu masuk nantinya ke public perception setelah diberitakan oleh media. Ketika nantinya si masyarakat atau si individu hanya mengkonsumsi satu media saja, itu yang gawat. Karena akhirnya opini dia akan terdirect ke media agenda, apa yang media itu inginkan. Itulah kenapa kita tidak boleh hanya mengkonsumsi satu berita saja, maksudnya satu berita dari satu media saja. Kita harus memperbanyak referensi-referensi media sehingga kita akan mendapatkan informasi-informasi yang secara menyeluruh, tidak di satu arah, seperti itu. Oke, nah kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan nih, berarti agenda setting itu jelek ya? Dikarenakan dengan adanya agenda setting akan ada pembingkaian-pembingkaian di media, sehingga nantinya kredibilitas di media itu jadi dipertanyakan. Jawabannya adalah nggak semuanya buruk, tergantung konteks dari beritanya. Salah satu peran dari agenda setting ini adalah bisa kita lihat di kasus COVID-19. Nah, kita tahu nih, COVID-19 itu lagi happening ya pemberitaannya, ya dikarenakan memang COVID-19 sudah menjadi pandemi. Nah, kenapa ini bisa menjadi happening? Ya karena media itu sendiri. Dikarenakan media itu terus-menerus memberitakan tentang COVID-19. Kita tahu mau di media sosial, mau di media massa, itu isinya pasti tentang COVID lah, mau itu penambahan kasus, atau angka kematian, atau angka kesembuhan. Nah, itu banyak sekali berita-berita tentang COVID-19, sehingga nantinya membuat public aware dengan COVID-19. Itu tentunya baik ya, hal tersebut baik. Karena kan memang pada saat kondisi pandemi seperti ini, kita perlu pembingkaian media yang mengkonsentrasikan kepada isu-isu tentang COVID ini, sehingga masyarakat menganggap ini penting. Nah, seperti itu. Jadi, konteks dari agenda setting ini baik atau tidak, itu balik lagi ke konteks pemberitaannya apa. Seperti itu. Semoga kalian mengerti. Nah, kita lanjut. Pada agenda setting, itu ada dua konsep nih, teman-teman. Ada priming, ada framing. Nah, kalau priming itu penonjolan media pada isu-isu tertentu, bersifat situasional dan kontekstual. Seperti contohnya tadi yaitu COVID-19. Jadi, pemberitaan tentang COVID-19 itu ditonjolkan di setiap pemberitaan di media dan itu bersifatnya situasional dan kontekstual. Nah, kalau framing itu pembingkaian atau penyajian realitas pada media. Nah, di sini media itu banyak kan ya. Nah, bagaimana media itu memframing atau menyajikan suatu berita itu akan berbeda, teman-teman. Contohnya seperti inilah, supaya jelasnya. Ada realitas. 1.000 warga Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, media A itu framingnya adalah 100 orang berpeluang meninggal karena vaksin.
Sedangkan media B misalnya 900 orang berpeluang selamat karena vaksin. Nah, ini dua hal yang sebenarnya satu realitas, tapi di framing menjadi dua bentuk. Ketika mungkin orang menonton misalnya tentang 100 orang berpeluang meninggal karena vaksin, itu mungkin mereka akan merasa takut karena mereka ada peluang untuk meninggal. Nah, sebaliknya ketika media itu memutarbalikkan, bukan memutarbalikkan fakta, tapi informasi itu dimodifikasi sehingga lebih menarik seperti itu. Nah, seperti ini, 900 orang berpeluang selamat karena vaksin. Nah, ketika orang menonton 900 orang berpeluang karena vaksin ini, sehingga dia ada timbul keinginan dia atau rasa, oh berarti vaksin ini aman gitu. Nah, itulah pentingnya framing dalam media. Jadi media itu ketika membuat judul, membuat highlight itu tidak bisa sembarangan saja. Karena highlight itu adalah sesuatu, judul itu adalah sesuatu yang pertama kali dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh pembaca atau penonton. Nah, ketika mereka udah membuat sesuatu highlight yang buruk, highlight yang tidak negatif lah gitu konotasinya, itu akan berpengaruh sekali dengan persepsi masyarakat. Ketika nantinya sebaliknya media itu mampu membuat highlight atau judul-judul yang bisa menumbuhkan hal-hal positif di masyarakat, tentunya nantinya akan berpengaruh baik ke masyarakat itu sendiri, seperti itu. Nah, itulah framing dari media. Nah, itu semua konsep-konsep dari agenda setting. Pertanyaannya gini, banyak sih yang bertanya ini, does agenda setting relate or not? Ini dikarenakan adanya media baru, sehingga kayaknya tuh tidak relate lagi. But kalau menurut saya juga tidak bisa dikatakan tidak relate 100%, dikarenakan memang agenda setting ini memfokuskan kepada hal-hal yang penting di masyarakat. Ketika itu memang masyarakat itu percaya atau tidak atau tidak terhadap suatu peristiwa, itu kembali lagi ke masyarakat itu sendiri gitu. Jadi misalnya kayak COVID ini, ketika kita tahu ya semua orang akan mengatakan bahwa COVID ini adalah sesuatu yang lagi happening, tapi di masyarakat tersebut akan ada terjadi perbedaan, ada yang percaya COVID, ada yang tidak. Ketika ditanya apakah relate atau tidak, itu bisa saja masih relate sampai sekarang. Tapi apakah itu akan mempengaruhi opini publik? Saya mau tanyakan ke diri kalian sendiri ketika kalian menonton media, bagaimana sih opini-opini yang terbentuk di kalian mengenai suatu kejadian seperti itu. Apakah kalian menelan mentah-mentah apa yang ada media atau kalian bisa mencari referensi-referensi lain yang bisa menguatkan informasi kalian sehingga informasi yang kalian dapatkan menjadi komprehensif gitu. Baik, mungkin itu saja ya penjelasan saya mengenai agenda setting, dan saya tentunya melalui tugas-tugas yang akan saya berikan kalian bisa memperdalam mengenai agenda setting ini dan bisa mengkaitkan dengan isu-isu kekinian lainnya gitu. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.